Suami pilih berpoligami, Okky Setiana Dewi bernasib seperti sang adik. Uma pribadi sebagai seorang wanita, siap tidak seandainya nanti dipoligami? Kalau seandainya hal itu terjadi, langkah pertama yang harus saya lakukan adalah pasti mendekatkan diri kepada Allah SWT untuk memberikan petunjuk kepada diri, kepada hati, atau mungkin untuk mempersiapkan. Karena, teman-teman sekalian, ini juga pelajaran buat saya ya, perpisahan itu atau perceraian itu bukan sesuatu yang mudah. Pemirsa Desas-Desus, nama artis Okky Setiana Dewi tengah jadi topik panas di sosial media. Gara-garanya, Ory Fitrio sang suami dikabarkan menikah lagi dan memilih untuk hidup berpoligami. Desas-desus ini memanas di tataran netizen ketika Okky lebih memilih pindah ke Mesir bersama anak-anaknya, sehingga semakin jarang terlihat bersama Ory sang suami, yang otomatis menggulirkan heboh di kalangan netizen. Benarkah karena dipoligami oleh Ory sang suami, Okky Setiana Dewi jadi memilih meninggalkan Indonesia dan memboyong keempat anaknya tinggal di Kairo, Mesir? Berita yang ada di Indonesia, walaupun di sosmed tapi nggak terlalu kita ikutin banget dan segala sesuatu juga nggak benar. Jadi karena nggak benar ya udah kayak itu paling beritanya hilang sendiri. Jadi kita juga nggak pernah ngebahas. Paling kalau misalnya baca-baca berita ya udah karena kita udah sibuk dengan dunia nyata, jadi nggak terlalu mikirin banget. Nggak mengganggu sama sekali karena kita udah sibuk di dunia nyata, jadi nggak terlalu fokus di dunia maya. Tapi berita itu nggak benar. Itu kayaknya potongan ceramah yang dipotong-potong terus dikaitin jadilah satu berita. Jadi itu berita yang tidak benar. Namun, jika tak akan ada asap tanpa ada api, kabar Ory Fitrio melakukan poligami pun bukan tanpa desas-desus awal. Ya, kabar poligami Ory Fitrio bermula saat tiba-tiba Okky memilih tema ceramah tentang poligami dalam sesi tausiahnya. Dalam ceramahnya tersebut, Okky bahkan membenarkan jika pernikahan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat tanpa persetujuan istri pertama adalah sah hukumnya. Yang sontak saja, ceramah Okky itu pun menjulangkan gelombang pro kontra, hingga rumor sang suami telah melakukan poligami. Ironisnya, tak lama menuai pro kontra, kepindahan Okky Setiana Dewi ke Mesir bersama anak-anaknya semakin memperlihatkan jarangnya Okky menjalani hari-hari dengan ditemani Ory Fitrio, sang suami. Tak pelak, isi ceramah dan sikap Okky Setiana Dewi tentang poligami itu pun menjulangkan tanya. Benarkah Okky sudah lama mengambil ancang-ancang siap mental untuk dipoligami yang tersirat di balik sejumlah ceramahnya sendiri? Karena saya belum pernah mengalami itu, mungkin jawabannya agak klise ya, saya tidak tahu keadaan saya, tapi sekarang kalau saya bisa mengatakan adalah kalau kita kuncinya segala sesuatu akan diselamatkan oleh Allah SWT ketika keadaan hati kita dekat kepada Allah. Jadi nanti kalau kita sudah dalam keadaan dekat kepada Allah, Allah akan kasih petunjuk apa yang seharusnya kita lakukan. Apakah Allah akan memberikan petunjuk bahwa suami ketika akhirnya poligami menjadi adil, kemudian kita menjadi ridha, itu kan Allah yang memberikan. Kalau seandainya hal itu terjadi, langkah pertama yang harus saya lakukan adalah pasti mendekatkan diri kepada Allah SWT untuk memberikan petunjuk kepada diri, kepada hati, atau mungkin untuk mempersiapkan. Karena teman-teman sekalian, ini juga pelajaran buat saya ya, perpisahan itu atau perceraian itu bukan sesuatu yang mudah. Betul. Ada banyak hal di dalamnya yang kita harus pikir panjang. Betul, termasuk anak ya. Anak-anak. Namun, jika tak ada wanita yang sudi untuk berbagi suami, isu poligami yang kini panas mengusik hidup Okky Setiana Dewi pun menyisakan teka-teki baru. Lebih sering terlihat sendiri menjalani hidup di Mesir tanpa Ory Fitrio yang tengah dikabarkan berpoligami. Mungkinkah Okky Setiana Dewi bakal menyusul sang adik Ria Ricis yang memilih bercerai?
Menikah dengan istri kedua, ketiga, keempat tanpa diketahui oleh istri pertama, menikahnya sah. Oke. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah itu baik? Untuk istri pertama maupun istri berikutnya, apakah itu baik? Untuk istri yang pertama, apakah seterusnya kamu akan berbohong? Pastikan tiba-tiba nanti suatu hari pastilah, nggak mungkin lah. Namanya tupai melompat pasti jatuh juga istilahnya. Pastilah satu hari nanti akan ketahuan. Bagaimana perasaan sang istri yang merasa dibohongi berbulan-bulan, bertahun-tahun?